Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Wacana Publik setiap hari Jumat hadir untuk membahas tema-tema menarik yang ada di sekitar kita. Tentu saja kali ini jelang Hari Raya Galungan yang akan kita rayakan bersama pada minggu depan. Lebih tepatnya tentu saja beberapa harga kebutuhan pokok akan mulai mengalami kenaikan harga. Anda mungkin juga sudah merasakannya di sekitar Anda, di pasar-pasar, ada beberapa komoditi yang harganya memang mulai merangkak naik. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama memantau stok dan juga harga sembako jelang Galungan bersama dengan dua orang narasumber saya yang sudah dihadirkan di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, sudah hadir ada Pak Wayan Jarte, Kepala Disperindak Bali. Terima kasih sudah hadir kembali Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat sore. Dan juga di sampingnya saya perkenalkan ada Bapak Komang Tangkas. Beliau adalah pengurus DPD Retail Bali. Swastiastu, terima kasih sudah hadir Bapak. Sore. Baik, kita akan ngobrol, berbincang bersama untuk mengetahui soal stok dan juga harga sembako jelang Hari Raya Galungan. Saya mungkin ke Pak Jarte dulu ya Pak ya, karena kita ingin tahu sendiri seperti apa sih Disperindak kemudian mengantisipasi ketersediaan bahan pangan dan juga tentunya hubungannya dengan kestabilan harga. Oke, terima kasih. Begini, ini sudah menjadi kewajiban kami atau kita di pemerintah untuk bagaimana menciptakan situasi, kondisi khususnya tentang harga pangan kebutuhan pokok kita, lebih khusus lagi menjelang hari raya, baik hari raya lokal umat Hindu maupun hari raya besar lainnya. Betul. Termasuk hari besar keagamaan lainnya. Nah, oleh karena itu secara rutin sesungguhnya pemerintah Provinsi Bali berkoordinasi dengan kabupaten kota se-Bali selalu kita mengadakan pertemuan rapat membahas permasalahan ini. Ya, apa yang kita bahas pertama tentu yang kita bicarakan adalah bagaimana ketersediaan ya, bahan pokok kita di Bali, bagaimana kondisi di masing-masing kabupaten kota, apakah cukup aman, tersedia untuk berapa bulan kira-kira kemampuan ketahanan pangan kita. Sampai itu juga kita pasti melihat bagaimana perkembangan harga yang terjadi, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai inflasi juga. Sehingga 1 minggu yang lalu, kira-kira di akhir bulan Mei kemarin, Bapak Sekda sudah merapatkan seluruh jajaran untuk membicarakan hal ini. Pada saat itu kita sudah sampai sesungguhnya pada suatu kesimpulan bahwa kondisi stok atau ketersediaan pangan kita, pangan pokok kita atau bapokting kita dalam kondisi yang sangat aman. Rata-rata ketersediaan kita, ketahanan kita sampai 3 sampai 3,5 bulan. Oke, lumayan lama ya Pak ya, 3 sampai 3,5 bulan. Kemudian untuk harga sendiri bagaimana Pak? Ya, itu juga seperti yang saya sampaikan menjadi pantauan kami. Nah, oleh karena itu, hasil pantauan kami di menjelang khususnya menjelang Hari Raya umat Hindu di Bali, yaitu Galungan dan Kuningan ini, memang ada beberapa komoditi, ada kecenderungan ada peningkatan harga, kenaikan harga seperti yang kami lihat secara umum itu adalah cabai, baik cabai besar maupun cabai rawit. Kemudian kelihatan di bawang merah, kemudian kelihatan juga di telur. Nah, kemudian ada justru beberapa komoditi turun, seperti bawang putih, kedelai itu kelihatan turun. Sampai pantauan kami dalam minggu ini. Nah, prediksi kami karena hari ini masyarakat Bali sudah mulai merayakan hari raya, yaitu Sugian Jawa kemarin, Sugian Bali sekarang, itu sudah kelihatan peningkatan harga yang terjadi. Namun batasan-batasan peningkatan itu menurut amat pengalaman kami masih dalam batasan yang wajar, tidaklah sampai meresahkan masyarakat kita gitu. Baik, lumayan loh Pak, 60.000 buat cabainya. Gimana tuh Pak? Iya, memang kalau kita pantau di awal kemarin sebelum 1 minggu lalu lah, kami pantau di 40.000, 38 sampai 40.000. Sekarang sudah merangkak naik. Sebetulnya kalau saya rata-ratakan untuk Bali itu mencapai sekitar 50.000. Mungkin di beberapa tempat ada sampai 60.000 kan. Tapi secara umum rata-rata harga cabai untuk di Bali itu sekitar 50.000 per kilogram sekarang ini. Nah, ini perkiraan kami salah satu penyebabnya juga karena kondisi iklim. Karena terus terang aja di luar dugaan kita kan Juni ini ternyata turun hujan juga kan. Itu mempengaruhi produksi di hulunya gitu. Iya. Sehingga berpengaruh pada harga juga ya Pak? Iya. Oke, sebenarnya saya masih ingin tahu juga soal harga-harga komoditi yang lain. Namun sebelumnya mungkin saya ingin juga membahas terkait dengan daya beli masyarakat.
Karena kita tahu sendiri bahwa kondisi kita baru saja mulai membaik ya Pak ya. Masyarakat mulai merasakan pelonggaran aturan dari pemerintah sehingga pariwisata kita mulai bangkit perlahan-lahan dan ada hal-hal baik lah yang kita dengar terkait dengan ekonomi kita. Nah, bagaimana dengan daya beli masyarakat Pak dengan harga komoditi yang beberapa, kalau saya bilang sebagai masyarakat lumayan ya untuk cabai meskipun masih tergolong normal menurut Disperindak begitu. Seperti apa sih daya beli masyarakat hingga saat ini Pak? Begini, kami masih merasakan kalau kita lihat kondisi di pasar, terutama di pasar rakyat, kemudian euforia yang terjadi menjelang Galungan ini khususnya, dalam pantauan kami masih dalam kondisi yang agak prihatin, memprihatinkan karena memang ekonomi kita belum pulih maksimal kan. Ini bisa saya lihat, contoh saja daging babi, ya kan biasanya kalau musim Galungan ini kan boleh sekarang kita merasakan semua kita rame-rame mungkin untuk mau patung kan. Nah, dalam kondisi sekarang kelihatan harga daging babi masih stabil, masih stabil. Artinya apa? Mungkin ya kita katakan masyarakat tidak berlebihan membeli daging babi dalam rangka menghadapi raya kan. Nah itu jadi memang kita akui daya beli masyarakat kita di Bali itu masih belum normal lah, masih kurang gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat dari kondisi di pasar. Walaupun memang sudah mulai lihat pergerakan, tetapi tentu kami melihatnya mereka memberinya sesuai kebutuhan saja. Nah, seperti itu sehingga dengan demikian maka saya kira ini yang juga menyebabkan harga agak stabil menjelang hari raya. Ya. Biasanya lonjakan pembeli luar biasa, mau tidak mau tanpa dikomando harga juga akan naik ya karena hari raya. Gitu. Baik. Jadi tahun ini termasuk standar ya kenaikannya. Saya mau konfirmasi ke retail nih ke Pak Tangkas karena ingin tahu tadi disampaikan oleh Pak Disperindak bahwa Pak Jarte begitu bahwa daya beli masyarakat ini masih belum sepenuhnya pulih begitu. Benar demikian Pak? Iya betul. Jadi daya beli masyarakat itu belum sepenuhnya pulih saat ini. Terlihat dari saya sempat bertanya-tanya sama teman-teman di kota. Jadi untuk daerah yang non pariwisata itu omsetnya rata-rata masih stabil ya, belum ada peningkatan yang berarti. Memang untuk retail-retail yang di daerah pariwisata itu ada menikmati peningkatan pada masa kemarin festif Lebaran itu lumayan mereka ada peningkatannya dan itu kemungkinan memang dari lebih besar dari wisatawannya sendiri yang berbelanja sekalian melancong, sekalian berbelanja di daerah wisata tersebut. Gitu. Tapi untuk dari kitanya sendiri belum ada peningkatan. Gitu. Artinya peningkatan hanya baru terjadi di daerah-daerah pariwisata ya Pak ya? Iya, seperti itu. Baik. Nah kemudian untuk jelang Galungan sendiri dari retail, adakah kemudian persiapan-persiapan khusus yang disiapkan atau dilaksanakan jelang Galungan ini? Dari kita retail itu pasti kita mempersiapkan stok supaya tidak kekurangan gitu saat hari raya ini. Kemudian tentu saja kita juga mengadakan berbagai promosi, gitu. Kita berlomba-lomba untuk menawarkan harga yang terbaik, gitu. Di tengah mungkin ada beberapa komoditi yang naik, kita tetap berusaha menawarkan harga yang terbaik, gitu. Karena ya seperti tahun-tahun sebelumnya kita di Bali ya momen Galungan itu momennya kita seperti Lebaran itu. Jadi momennya kita belanja besar-besaran di Galungan ini, gitu. Cuma memang pada saat pandemi ini mungkin orang akhirnya harus memilih kebutuhan Galungan yang diutamakan, tapi kebutuhan mungkin yang lain, pembelanjaan yang lain yang sedikit berkurang jadinya. Baik. Ini menarik ya. Kita juga ingin tahu karena tadi disampaikan oleh Pak Tangkas sendiri bahwa di retail juga menyiapkan stok pastinya untuk mengamankannya jelang Galungan. Tadi disampaikan Pak Disperindak bahwa stok kita aman kok. Nanti saya akan konfirmasi sekali lagi. Pemirsa, kita sambung perbincangan kita jeda sejenak Bapak-Bapak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Wacana Publik. Anda kembali menyaksikan Wacana Publik, Saudara. Kita masih membahas tema terkait pantau stok dan harga sembako jelang Galungan. Tadi cukup lega kita mendengarkan informasi dari Pak Jarte, Kepala Disperindak Bali, bahwa stok
kita 3 bulan ke depan masih aman meskipun ada beberapa komoditi yang kemudian mengalami kenaikan harga yang menurut Isperindak sendiri masih tergolong normal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita ingat dulu kenaikan Jelang Galungan lumayan membuat syok ibu-ibu rumah tangga kayaknya ya. Kalau sekarang mungkin ada kenaikan tapi masih tergolong stabil. Kita mengundang pemirsa pula untuk bergabung di dialog interaktif kita di 0361237706 jika ada dari pemirsa di rumah yang ingin beropini, bertanya mungkin ataupun menyampaikan pendapatnya terkait dengan tema kita pada petang hari ini. Kita sambung lagi perbincangan kita tadi terpisah dari Pak Tangkas, kita tanya soal kesiapan begitu retail untuk menyambut Galungan adalah salah satunya menyiapkan stok yang cukup gitu ya Pak ya. Kalau kita ingin tahu pula masyarakat dan saya sendiri produk yang menjadi unggulan di retail sendiri apa saja Pak untuk jelang Galungan ini? Untuk menjelang Galungan produk yang menjadi andalan itu adalah buah gitu. Khususnya adalah ya buah impor di sini gitu. Seperti jeruk-jerukan, apel, pir, anggur gitu. Bagaimana dan sebagainya. Walaupun seperti kita di retail walaupun kita menyediakan buah lokal dan juga menyediakan buah impor ya masyarakat lebih cenderung menggemari buah impor itu. Sampai saat ini masih cenderung menggemari buah impor ya dibandingkan dengan buah lokal. Meskipun di retail sudah mencoba menyajikan dua pilihan tersebut begitu ya. Kalau kenaikan harganya bagaimana Pak untuk buah-buahan ini sendiri? Buah-buahan nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Normal ya? Masih tergolong normal ya kenaikannya. Kabar gembira untuk ibu-ibu di rumah. Bisa belanja ke retail ataupun pasar, pilih sesuka hati. Saya kembali lagi ke Pak Jarte deh karena ingin juga tanya Pak soal yang namanya ayam daging. Biasanya kalau mau jelang Galungan tentu saja masyarakat ini kan akan nampah ya istilahnya kalau di Bali. Menyajikan makanan-makanan untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Tentu saja daging ini menjadi pilihan utama. Biasanya kalau dulu Galungan itu kita pasti ada babi ya. Nah bagaimana dengan tahun ini Pak? Kalau dalam pengamatan kami di pasar memang permintaan akan daging, khususnya daging ayam itu ada peningkatan. Ya. Tetapi seiring dengan peningkatan produksi saya lihat sehingga harga masih dalam batasan yang stabil. Naik sekitar 2.000 gitu, kadang-kadang malah dia stagflat kan dalam pengamatan kami dalam 1 minggu ini. Justru yang naik itu kelihatan sebenarnya telur. Telur yang naik? Ayam, karena kebutuhan itu kan juga cukup selain untuk upacara, mungkin kan bisa untuk dikonsumsi. Ya kan? Betul. Telur ada kecenderungan naik memang dalam pantauan kami, informasi kami dapatkan dari sumbernya, dari pertanian itu memang produksinya memang diturunkan. Ya. Karena memang kemarin kan diharapkan kepada harga bahan pakannya ini yang cukup tinggi kan, sehingga para peternak kita juga mulai mengerem produksi. Ya. Nah, sehingga itu terjadi kenaikan juga sedikit di telur gitu kan. Nah kemudian justru sampai sekarang dalam pantauan kami daging babi masih di angka 80.000, naik turun antara 80 sampai 82 itu. Tapi saya tidak melihat nanti ketika menjelang penampakan Galungan, ya kan hari Minggu atau Senin, Selasa itu kan 3 hari itu. Prediksi saya pasti dia akan meningkat ya karena permintaan naik, itu hukum pasar aja saya kira ya. Untuk daging babi, sedangkan untuk daging sapi atau kerbau seperti kita ketahui memang di Bali kurang banyak peminatnya sehingga justru dalam amat pengalaman turun sekitar lagi 2.000 itu per kilogramnya untuk sapi ya. Baik, ayamnya tadi kalau telur meningkat, ayam juga cenderung meningkat Pak? Dalam laporan kami meningkat hanya 1.000-2.000 ya untuk daging ayamnya, ayam burasnya ya. Baik, karena ada hubungannya dengan pakan ternak tadi ya, jadi hubungannya juga dengan produksi yang kemudian dikendalikan oleh para peternak kita sehingga berpengaruh terhadap harga. Nah kita juga kemarin sempat gonjang-ganjing nih gara-gara minyak goreng Pak. Minyak goreng ini juga adalah salah satu keperluan utama di rumah tangga maupun industri UMKM. Nah, jelang Galungan ini kemarin kita juga dengar berita bahwa subsidi untuk minyak goreng curah ini dicabut. Nah, masyarakat mungkin di rumah mendengar berita tersebut atau headline itu sudah keburu panik duluan. Artinya minyak goreng curah ini akan segera naik kembali harganya menyaingi harga minyak goreng kemasan dong. Gimana tuh Pak? Iya, kalau berita minyak goreng
curah ini selalu digoreng-goreng memang kayaknya ya. Tapi yakinlah pemerintah dalam ini Bapak Presiden sudah tegas mengatakan bahwa ini harus dikendalikan. Oleh karena itu kami di pemerintah melalui koordinasi Bapak Menko kemarin sudah memastikan sebenarnya minyak goreng ini harus tercapai di 14.000 per liternya atau 15.500 per kilogram di konsumen. Oleh karena itu dalam rangka memastikan ini memang sudah diturunkan Satgas Pangan. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini juga saya menghimbau kepada khususnya para pengecer, pedagang minyak goreng, agar berhati-hati. Baik distributornya, subdistributornya, sampai D1, D2, D3, sampai ke pengecer ini. Bagaimanapun juga kami atau pemerintah mengharapkan harga minyak masyarakat menikmati minyak goreng curah yang dikendalikan di 14.000 per liter. Oleh karena itu, Satgas Pangan sering turun ini, ya sering turun. Saya sampaikan kami terus memantau ke lapangan agar kiranya harga 14.000 ini betul-betul tercapai di seluruh Bali, ya di seluruh Bali. Sementara kami pantau di Denpasar sudah kelihatan di 14.000 di pengecer. Tetapi jangan lalu mengatakan saya meminta supaya diwakilkan ke rumah, tentu ada ongkos angkut lagi dong. Ya kan itu jangan terjadi. Terlindak di pengecer itu di pasar atau di pengecer itu sudah mencapai 14.000. Nah, sekarang berbicara masalah subsidi, memang per 1 Juni kemarin itu ada perubahan kebijakan. Jadi tidak lagi pemerintah mensubsidi pabrikan yang memproduksi minyak goreng itu disubsidi supaya harga tercapai 14.000 di konsumen. Namun dibalik, artinya bukan berarti tidak ada, artinya kepada pabrikan atau produsen minyak goreng, minyak sawit yang mengekspor itu harus menyediakan minyak goreng dengan harga head di tingkat dalam negeri gitu. Jadi berbanding lurus, semakin banyak dia ekspor, semakin banyak juga dia harus menyediakan minyak goreng untuk konsumsi dalam negeri dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi masyarakat tidak perlu panik. Jangan khawatir gitu. Jadi kalau memang mereka mau mengekspor, mereka harus memproduksi dalam negeri dengan harga head gitu. Jadi ini pun sudah dipantau terus, kita pantau terus. Siapa yang bersedia, yang siap dan seterusnya kan itu dalam pantauan kemarin. Memang kita di Bali tidak ada produsen minyak goreng. Kami hanya sampai pada distributor. Distributor yang di Bali kami pantau ketersediaan cukup. Ketersediaan cukup ya. Itu sih yang penting. Jangan risau dengan itu. Nah, kemungkinan karena transisi ini biasa. Mereka sama-sama menunggu kan, yang sama-sama ngerem kan. Nah, hati-hati, saya katakan hati-hati ketika sengaja mengerem. Nanti datang Satgas Pangan melihat ada penimbunan, ya risikonya sudah ditanggung sendiri gitu. Itu dia Pak, masalahnya ngeri-ngeri sedap nih masyarakat kalau nggak ada minyak goreng, nanti goreng pakai air, komplain lagi ibu rumah tangga. Iya. Baik, saya mau konfirmasi juga ke retail, meskipun di retail tidak menjual produk minyak goreng curah yang kemarin menjadi perbincangan gitu, kita juga ingin tahu bagaimana kabar minyak goreng kemasan dan juga ketersediaannya di retail. Seperti apa Pak? Minyak goreng kemasan di retail itu sudah normal ya. Karena kemarin kan sempat langka ya Pak ya. Waktu pertama ditetapkan 14.000 itu memang kita sempat terjadi kelangkaan dan sangat langka waktu itu. Tapi pada saat sudah diangkat itu aturannya dalam waktu seminggu sudah lancar ya. Jadi semua minyak tersedia di semua retail itu. Baik, untuk harga mengalami kenaikan yang signifikan nggak sih Pak jelang galungan ini? Harga lumayan naik perlahan, jadi sekarang mungkin sekitar 24, 25, 26 plus itu. Naik dia. Baik, nah artinya untuk minyak tadi sudah disampaikan oleh Pak Jatre, Disperindak Bali bahwa stoknya aman dan damai ya sampai lewat galungan pun masih oke. Kita juga ingin tahu kemudian untuk stok-stok cabai dan juga bawang merah, karena bumbu-bumbu ini kan menjadi hal utama juga jelang galungan, menjadi bumbu untuk makanan atau santapan masyarakat Bali jelang Hari Raya Galungan. Seperti apa Pak untuk ketersediaan masing-masing ini? Karena kita, tadi Bapak juga sempat singgung soal musim hujan. Apakah ini juga berpengaruh kemudian terhadap produksi bawang merah dan lain sebagainya? Ya, saya kembali di awal menjelang Hari Raya ini kita sudah menghitung. Kami, artinya pemerintah Provinsi Bali bersama kabupaten kota sudah menghitung dengan stakeholder terkait atau dinas terkait, misalnya untuk komoditi pertanian. Kita masih berkoordinasi dengan pertanian, berapa sih produksi kita, prediksi produksi kita di 3 bulan terakhir ini kan.
kira-kira menjelang sampai bulan Juni ini kira-kira berapa. Nah, dari situ kita menghitung, kemudian kita juga menghitung berapa kita mendatangkan dari luar melalui distributor yang ada. Nah, dari perhitungan tersebut gitu kita dapat memprediksikan kan bahwa kondisi pangan kita khususnya baik beras dan komoditi lainnya yang berhubungan dengan pangan itu dalam jumlah yang cukup aman. Rata-rata seperti saya sampaikan ada yang aman untuk 3 bulan, ada yang 3,5 bulan, malah kalau beras malah sampai 6 bulan, 6 bulan 7 bulan gitu ya. Artinya kalau dari ketersediaan berdasarkan perhitungan kami mestinya cukup untuk, kita kan sudah menghitung konsumsi masyarakat per hari berapa, per minggunya berapa, kita sudah menghitung dari produksi yang ada kita mendapatkan angka seperti itu, masih tersedia nanti sampai sekian banyak. Bukan berarti apakah berikutnya tidak ada, tidak, akan ada produksi lagi, produksi lagi, kemudian kita datangkan dari luar lagi, jadi hitungan hari ini kita masih ketersediaan seperti itu. Nah oleh karena itu saya sampaikan jangan risau ya. Nah kembali ada musim, ada perubahan iklim sedikit tadi yang di luar dugaan kita ada musim hujan, itu memang berdampak kepada beberapa komoditi khususnya untuk hortikultura seperti cabai, sayur dia berpengaruh kan, tapi tidak begitu besar. Tapi bagaimanapun juga apalagi menjelang hari raya seperti sampaikan tadi orang hampir semua membutuhkan bumbu-bumbuan. Nah kemudian ada penurunan produksi sedikit ya kan. Bukan berarti langka, bukan berarti kalau tidak ada itu baru lain kan. Kalau tidak ada tentu kami berpikir kemana mencarinya kan. Tapi karena masih ada di pasaran, kami berpikir kasih juga lah petani kita tersenyum gitu. Ya, beri juga, kita juga tidak terus-terusan kan, cuma untuk raya dan cabai itu memang dibutuhkan, tetapi dalam konteks kan tidak 1 kilogram lah ya. Memang dia naiknya 10.000 tapi paling butuhnya kita 1 on, gitu kan ya naiklah Rp1.000 untuk mensediakan petani juga saya kira, mohon maaf bukan saya bermaksud berlebihan, ya kita harus seimbang itu berpikir. Baik. Tapi kan artinya kenaikan harga ini tidak akan bertahan lama ya Pak ya? Saya kira ya. Baik, kita akan bahas lagi nanti karena juga kita tertarik untuk membahas soal pasar murah. Anda yang di rumah mungkin sudah sering melihat di beberapa kabupaten kota ini sudah mulai dilakukan. Kita akan tanya juga nanti ke Disperindak seperti apa pelaksanaannya. Jangan kemana-mana, tetap di Wacana Publik. Anda kembali menyaksikan Wacana Publik. Saya langsung ke Pak Jarte karena ingin tanya soal untuk mengendalikan harga. Begitu tadi salah satu yang dilakukan oleh Disperindak adalah mengadakan pasar murah ya Pak ya? Atau bazar. Nah, seperti apa pelaksanaannya Pak untuk tahun ini jelang Galungan? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal juga bahwasanya tim pengendali inflasi daerah itu kan berkewajiban kita menjaga sesungguhnya biar tidak terjadi fluktuasi harga yang berlebihan gitu. Bukan berarti kita ingin menurunkan harga sehingga merugikan petani, tidak. Jadi dalam batasan yang wajar. Nah oleh karena itu biasanya seperti saya sampaikan tadi menjelang hari raya ini permintaan cukup tinggi, ya kan? Ketika permintaan tinggi, hukum pasar di pasar bisa naik. Nah untuk mencairkan situasi itu, jadi pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dan seluruh stakeholder, bukan hanya pemerintah saja, saya kira beberapa perusahaan, beberapa instansi swasta dan seterusnya juga melakukan hal sama. Kami menghimbau untuk melakukan pasar murah, ya. Baik LSM kemudian juga ada. Jadi laporan yang kami terima hampir merata lah, sempat melakukan pasar murah di beberapa tempat strategis. Juga bukan bermaksud menyaingi pasar. Nah, jadi pasar murah kita laksanakan ini mendekatkan antara produsen dan konsumen. Jadi masyarakat apa yang dibutuhkan menjelang hari raya, kebutuhan upacara, busung, canang, dan daging ayam dan seterusnya itu kita dekatkan ke konsumennya. Artinya misalnya dekat perkantoran, dekat keramaian yang lainnya, kita adakan pasar murah dengan harga tentu lebih murah daripada harga di pasar. Bukan berarti kita merugi. Jadi paling tidak, karena apa? Biasanya di pasar murah ini kita subsidi biaya transportasi, biaya distribusi. Jadi dari tempatnya, produksinya ke tempat masyarakat yang membeli. Itu kita beri bantuan kepada mereka sehingga mereka tidak mengeluarkan ongkos lagi untuk memindahkan, untuk mentransportasinya. Sehingga dia bisa menjual lebih murah di tempat yang kita laksanakan. Nah oleh karena itu, jadi saya kira hampir semua kabupaten kota
melaksanakan hal yang sama dan kami di provinsi oleh Dinas Koperasi melaksanakan pasar murah di lapangan Renon. Lapangan Renon ya. Mulai dari tadi saya lihat sampai besok sampai 3 hari kan. Baik. Jadi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan harga yang lebih kompetitif lah ya, yang lebih lebih murah daripada di pasar mungkin. Silakan datangi beberapa pasar murah yang ada, tetapi tentu ini tidak terus-terusan kan. Ya, sifatnya insidentil menjelang hari raya. Respon masyarakat Pak, peminatnya seperti apa? Dalam pantauan kami, demikian juga laporan dari teman-teman Kabupaten Kota cukup bagus dan mereka menilai sangat positif karena tadi karena daya beli mereka dalam kondisi yang masih turun, terus datang harga yang wajar sehingga awalnya mungkin mereka tidak bisa membeli, akhirnya bisa kan. Nah itu harapan kami sehingga ya mudah-mudahan dengan demikian masyarakat bisa merayakan hari raya dengan suasana yang lebih baik. Lebih sukacita. Kalau Pak Tangka sendiri melihat pasar murah ini seperti apa? Apakah mengganggu pertumbuhan retail atau seperti apa tanggapannya? Tidak ada mengganggu sama sekali ya. Jadi pasar murah itu malah kami mendukung dan senang ada pasar murah karena itu kan tempat bertemunya produsen juga, jadi kita juga bisa memanfaatkan di sana untuk bertemu dengan produsennya langsung. Betul. Itu di samping masyarakat juga bisa menikmati harga yang lebih murah sambil mungkin jalan-jalan ke Renon ya. Betul, sambil jalan-jalan ya Pak ya. Sambil olahraga. Baik. Jadi bagus ya, di sana. Ya? Baik. Kita sangat-sangat mendukung itu. Sangat mendukung dengan ini. Baik, di retail tadi saya dengar bahwa komoditi utama yang dijual adalah buah-buahan ya, jelang galungan ini utamanya. Nah, biasanya kalau galungan bukan hanya buah begitu, kadang mereka juga pun membeli sandang yang baru untuk kemudian memperbarui penampilannya. Kalau di retail sendiri, apakah ada gambaran Pak terkait dengan permintaan baju mungkin dan lain sebagainya? Untuk itu kita memperkirakan plus minus akan sama dengan tahun lalu dia. Karena kemarin kita sempat ada penurunan, tapi kita bounce back dua bulan ini akibat dari festif atau lebaran. Jadi kita memperkirakan akan plus minus sama dengan galungan tahun lalu itu untuk. Meskipun kondisinya sudah lebih baik sekarang. Ya. Sekarang kan kita ada pilihan ya, mau saving apa mau spending nih gitu. Nah, itu dia. Itu memang berarti ada beberapa yang memilih saving, ada yang memilih spending gitu. Tapi artinya keberadaan ataupun pilihan masyarakat untuk membeli sandang itu sendiri masih ada ya Pak ya? Masih ada, itu selalu ada. Baik, hanya saja tidak sebanyak membeli kebutuhan pokok itu tadi. Betul. Jadi mau mengutamakan kebutuhan pokoknya itu, yang buah-buahan untuk Bantennya diutamakan dulu biasanya. Baik, menarik sekali. Kita kembali lagi ke Pak Jatre deh, Pak Jarte, karena kita juga ingin tahu dari masyarakat sendiri pasar murah sudah diadakan, begitu kemudian harganya kok masih belum stabil nih Pak, gimana dong? Ya, itu sudah saya sampaikan, memang itu adalah sentimen pasar. Ya. Menjelang hari raya, di pasar-pasar rakyat khususnya, ada kecenderungan harga naik. Ya kan? Nah, untuk mengkanter ini kan kita lakukan dengan pasar murah kan di beberapa tempat, artinya masyarakat mengurangi konsentrasi untuk membeli ke pasar, ya kan? Bukan berarti kita menyaingi pasar sekali kan. Dengan demikian harapan kita harga ini bisa direm, ya, direm sehingga tidak terjadi lonjakan-lonjakan. Dan lagi kenaikan harga tidak bisa kita hindari karena satu psikologis pasar saya katakan karena permintaan meningkat. Yang kedua otomatis para pedagang di pasar itu ada kecenderungan ingin menaikkan harga. Di samping itu konsumen juga tahu kan, oh hari ini galungan ya harga dia naikkan sekalipun mungkin ya produksinya tidak ada perubahan kan, tetap pada sesuai dengan target mereka, tetapi karena tahu hari raya harga dinaikkan sedikit kan gitu ya. Jadi itu yang terpenting bagi kami, bagaimana kami menjaga tidak terjadi kelangkaan. Ya misalnya cabai, yang penting masyarakat membutuhkan cabai ada, masyarakat membutuhkan bawang ada, masyarakat membutuhkan beras, daging dan seterusnya itu ada. Masalah harga, memang ada beberapa harga yang kita batasi, ya, ada headnya kan, itu kami kontrol, untuk beras, minyak kan, kemudian gula, itu kami kontrol. Nah,
Yang lain itu kan hukum pasar. Tetapi seperti saya sampaikan di awal tadi, mau pada hari raya gitu, berilah pada produsen kita menikmati sedikit keuntungannya lebih. Demikian juga pada pedagang kita. Tetapi dalam konteks tidak berlebihan. Artinya yang penting masyarakat kita masih bisa mendapatkannya dengan harga yang sedikit, mungkin lebih naik sedikit, tapi masih dalam batas yang wajar. Kalau saya katakan cabai misalnya, kalau naik 10.000, malah kalau kita amati perkembangan harga cabai kan sampai bisa mencapai 100.000 toh. Ya, pada sisi tertentu kan hari ini harga cabai sekitar 50.000, ya saya kira bagian daripada kita berbagi. Artinya kita pernah ada di momen cabai sampai 100.000 ya Pak kan? Ya? Itu memang karena kondisi hulunya memang produksinya terbatas kan. Sekarang saya kira di tingkat produksi di hulunya saya kira cukup, cuman karena sentimen pasar ini membuat dia agak naik. Mudah-mudahan setelah hari raya ini dia akan kembali normal. Prediksinya setelah hari raya? Dia akan kembali di harga 40. Setelah Kuningan atau Galungan ya Pak? Saya kira setelah Galungan dia sudah akan mulai melandai, karena Kuningan tidak begitu banyak pengaruhnya. Baik. Sidak-sidak yang Bapak lakukan atau dari Dinas Perdagangan sendiri lakukan, ini cukup rutin ya Pak ya? Seperti apa itu Pak? Ya, kalau sidak itu kaitannya dengan regulasi, atau khususnya kita menjaga harga-harga pangan yang dikontrol oleh pemerintah seperti beras, kan, minyak goreng, gula, kan, selalu kami kontrol agar harga itu betul-betul memenuhi harapan masyarakat, walaupun tidak bisa 100%. Ya. Kami sampaikan khususnya kalau beras kami pastikan harga sudah sesuai dengan head, mungkin juga gula sudah sesuai dengan head di 14.000 kalau salah sekarang. Nah kemudian memang minyak goreng itu masih berfluktuatif, tetapi kami terus berusaha melakukan pengawasan, sidakkan upaya pengawasan bahwa harga-harga itu akan tercapai pada saatnya nanti sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah oleh karena itu kami melakukan sidak terus lapangan supaya mengetahui apa sesungguhnya pokok permasalahannya, di mana edelnya, di mana permasalahannya, sehingga ini bagian juga yang kami laporkan kepada pusat untuk menetapkan regulasi yang lebih mungkin lebih sesuai kondisi di lapangan nantinya. Ini terus kami laporkan, kami bekerja sama dengan Satgas Pangan dari kepolisian, dari Polda, dan dalam hal ini juga Bapak Presiden, Pak Menteri, Pak Menko memintakan semua komponen termasuk ABRI, TNI, Polri, kemudian Kejaksaan agar turun memantau ini sehingga pada saatnya nanti betul-betul tercapai harga head minyak goreng yang diharapkan. Oke. Artinya masih banyak nih Pak pedagang yang mungkin suka bandel, tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Itu dah tentu kita lihat duduk permasalahannya seperti apa. Kan lagi-lagi kalau mereka sengaja mengambil keuntungan dengan mencari keuntungan yang berlebihan, itu yang tidak boleh, ya kan? Tapi kalau ada permasalahan yang memang secara rasional ekonominya memang belum bisa segitu, ini yang kita cari jalan solusinya, ya. Itu jadi kalau misalnya dia sudah real beli di agen atau di subdistributor di harga misalnya minyak goreng yang liternya dia dapat di 13.500 itulah. Tapi dia mencari keuntungan menjualnya 17.000. Ini kan kelewatan namanya kan. Yang begini mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan kami tindak gitu. Tindaknya. Kalau di retail gimana Pak? Kalau di retail aman ya Pak ya, sesuai dengan aturan pemerintah? Iya, sesuai dengan aturan pemerintah. Aman sih kalau untuk harga-harga itu. Kita kembali karena lagi. Kan kita sudah pakai harga, kita bukan curah jadinya. Untuk harga sudah normal dari sebelum-sebelumnya, gitu. Kita mau kembali lagi ke buah tadi Pak, karena saya menarik nih. Biasanya dari gubernur sendiri kan mengimbau untuk menggunakan buah lokal ya, karena tadi sempat dibahas ada ternyata masyarakat ini masih minatnya ke buah impor. Padahal penyediaannya seperti apa sih Pak? Sudah sama jumlahnya kah mungkin atau seperti apa? Dari pemajangan kita sudah usahakan ini terpajang juga dengan level yang sama gitu. Di posisi yang hampir sama bersebelah-sebelahan gitu. Cuma ya pada kenyataannya ya yang impor lebih cepat habis dia stoknya gitu. Jadi kita harus refill. Gitu. Kemungkinan mungkin ya dari satu sisi warna mungkin ya karena untuk Banten itu kan warna-warni itu meriah, cantik jadinya Bantennya gitu. Ada warna kuning, merah, gitu, ungu dan sebagainya. Gitu. Sedangkan itu kalau untuk di buah lokal masih kurang itu untuk warna. Kemudian rasa juga
yang lokal cenderung agak fluktuatif rasanya. Jadi misalnya jeruk gitu, masih nanya dulu, manis nggak gitu. Masih sering seperti itu. Jadi karena impornya lebih terjamin rasanya, mereka lebih ambil. Jadi begitu udah bilang jeruk ini gitu, sudah langsung kebayang pasti manis gitu. Atau manisnya gimana gitu. Oke. Seperti itu. Padahal dari segi harga jauh sekali ya Pak ya? Lumayan jauh, iya. Tapi ternyata masyarakat lebih tetap memilih memilih yang impor lebih banyak lah. Gitu. Betul. Tanggapannya nih Pak Jarte? Ya, dalam konteks ini kita harus mengambil kedua-duanya. Yang pertama tentu kami dari pemerintah selalu ingin mengajak masyarakat untuk mencintai produk-produk kita sendiri, produk lokal kita. Nah, semakin kita ketergantungan kepada luar, berarti secara ekonomi kita loss itu, ya kan? Bayangkan berapa uang yang harus kita keluarkan untuk dibawa keluar gitu. Kalau itu kita belikan untuk produk lokal, berarti kan masyarakat kita yang merasakan. Memang dibutuhkan kesadaran kolektif ini, kita bersama-sama untuk mencintai produk lokal kita. Di samping masyarakat kita, sekali lagi, kami juga mengharap para pelaku usaha, apapun caranya, ya kan, memang dalam bisnis kan, tapi di sini pun harus ada juga semangat yang sama untuk memberi ruang yang lebih, ya, memberi ruang yang lebih kepada produk lokal kita, entah cara penyajiannya, entah bagaimana caranya, sehingga masyarakat tertarik untuk mengkonsumsi produk-produk lokal kita. Tentu di sisi lain tidak tertutup juga di hulunya pasti akan meningkatkan, berusaha untuk meningkatkan kualitas produk yang kita hasilkan dan sustainable produk, misalnya kepastian supply kan juga menjadi masalah, sehingga para pelaku usaha kita di retail itu mendapat supply yang pasti dengan kualitas yang pasti. Dan dia tentu tetap akan diusahakan dari hulunya di sektor pertaniannya. Namun demikian kami di sektor perdagangan pasti menghimbau, ayo kita bersama-sama kan secara kolektif bagaimana caranya agar produk lokal ini menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Caranya bagaimana, beri dia ruang yang khusus baik oleh semua pihak termasuk teman-teman di retail. Ya sederhananya saya katakan oke, ini kita kedepankan produk lokal kita kan begitu, misalnya kalau mereka juga harus memilih, ini kan hak masyarakat juga kan. Tapi bagaimanapun juga mari kita sama-sama peduli untuk bisa mengangkat produk lokal kita ini. Tidak terasa kita masuk di segmen keempat, ini adalah segmen terakhir perjumpaan kita di Wacana Publik, karena tadi di segmen sebelum jeda kita bahas sedikit soal buah import dan juga buah lokal. Saya mungkin ingin tanya juga ke Pak Jarte soal kestabilan buah ini Pak, harganya yang jauh sekali ini seperti apa? Maksudnya harga antara buah lokal dan dengan buah impor. Itu yang saya sampaikan tadi, kan karena ini impor, ya kan, pasti dia harganya lebih mahal kan. Kemudian yang diuntungkan siapa, ya petani di negeri sono sana gitu kan, devisa kita keluar. Nah oleh karena itu kami masih tetap optimis, ya kan, agar kita bersama-sama secara kolektif ayo cintai produk lokal kita sendiri, kan. Mungkin nanti lebih kuatnya nanti entah dia dijadikan sebuah perarem atau sebuah kesepakatan bersama-sama sehingga lagi masyarakat kita mengkonsumsi produk lokal. Nah, harga saya kira tidak mesti yang impor itu lebih mahal, tergantung jenis buahnya, ya kan. Misalnya pada musim-musim tertentu harga buah itu memang fluktuatif sekali, ya, sehingga pada musim panen raya dia biasanya turun. Jadi pada musim bukan pada musim panennya dia harganya naik. Contohnya mangga. Mangga pada saat tertentu dia harganya tinggi sekali dan pada saat tertentu dia harganya bisa turun, bisa murah. Karena nah itu sesungguhnya kalau saya katakan, kalau harga sih sesungguhnya kalau kita ingin sama-sama menghargai kan, tidak mestinya tidak dibedakan, ya kan. Tetapi realitanya kan buah impor pasti lebih mahal karena dia datangkan dari luar kan, ada biaya. Nah oleh karena itu kami tetap berharap sekali lagi mari bersama-sama kita upayakan menggunakan
produk lokal kita ya. Sebab sesungguhnya masih banyak produk-produk unggulan yang kita miliki, contoh manggis. Betul. Malah kita sampai ekspor ke Cina kan. Itu manggis kan, itu unggulan kita ya. Kemudian salak juga saya kira, jeruk pun kita punya jeruk yang unggul ya. Namun ini yang perlu kita pertahankan lagi ke depan, seperti jeruk-jeruk yang ada dari Buleleng kan luar biasa dulu kan, jadi memang cukup terkenal. Kenapa itu kita berdayakan kembali. Nah, jadi lagi kalau masalah perbedaan harga, saya kira itu inilah konsekuensi kalau kita mengambil barang impor. Kan? Kenapa tidak kita pertahankan produk lokal kita itu. Dengan memberikan ruang itu tadi ya. Baik, kalau pandangan Pak Tangkas sendiri, kita sedikit lagi bahas soal buah deh. Yang dilakukan oleh Rita kan sudah cukup menyediakan ruang begitu bagi buah lokal ini sendiri. Menurut Bapak itu sudah cukup atau apalagi sebetulnya yang harus kita lakukan untuk masyarakat agar lebih tertarik lagi untuk membeli buah lokal? Kalau kita sebagai pedagang kan hanya bisa dari sebatas display, terus mempromosikan, berusaha mengantarkan pelanggan ini ada ini dan sebagainya gitu. Menurut saya lebih ke kesadaran masyarakat sendiri, karena kalau sudah permintaannya banyak, demand-nya sudah banyak, pasti kita juga dengan senang hati mensuplai gitu. Dan sejalan juga ke hilir, petaninya juga senang untuk ini, untuk memelihara, menanamnya gitu. Itu ya Pak itu, ya. Jadi harus ada kecintaan, harus permintaannya dulu. Ada kesadaran kita bangkitkan dulu untuk mengkonsumsi gitu. Baik. Buah-buah lokal ini. Karena dari rasa beberapa memang nggak kalah kok sama impor gitu. Bahkan ada yang diimpor tadi Pak. Diekspor maksudnya. Seperti manggis, salak dan lain sebagainya yang produksinya memang melimpah ruah di Bali. Nah, kembali lagi ke Pak Tangkas. Ke depan nih Pak, kita daya beli masyarakat prediksinya akan seperti apa nih ke depan? Dari retail sendiri melihatnya. Untuk ke depannya di tahun 2022 ini kita masih optimis untuk ada peningkatan mungkin sekitar sampai dengan 30% dari tahun lalu gitu. Itu berdasarkan data yang saya dapat, misalnya salah satunya itu data pariwisata atau wisatawan. Wisatawan mancanegara itu saat ini sudah sekitar 4.000 orang per hari. Kemudian untuk Nusantara sendiri atau lokal ini itu sekitar 9.200 orang per hari. Nah, itu yang akan ada tren peningkatan, dan yang mungkin yang kita harapkan semakin ke belakang ini wisatawan kita sudah semakin banyak tabungannya, sehingga semakin ke akhir tahun itu spending di Bali akan semakin meningkat wisatawan ini. Apalagi ada G20 ini. Itu kan yang datang ke sini kan lumayan elit, jadi pasti spendingnya bisa lebih bagus ya. Mudah-mudahan spendingnya lebih bagus ya. Ya, sehingga akan berdampak pada kita. Baik. Gitu. Itu ya Pak ya. Baik. Pak Jarte, kira-kira nih pesannya untuk masyarakat jelang Galungan, utamanya dengan harga dan juga sembako yang menjadi rebutan atau incaran masyarakat biasanya. Ya, jadi begini, kita masih dalam situasi walaupun pandemi sudah melandai, ya kan. Sepertinya perekonomian kita sudah mulai merangkak naik, namun belum pulih 100%, ya kan. Oleh karena itu, tentu di dalam suasana hari raya kita bersama-sama ini, tentu kami mengajak masyarakat semua bersama-sama, mari kita rayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan dengan kesederhanaan dan tanpa mengurangi makna daripada perayaan itu sendiri. Jangan membeli atau berbanyak yang berlebihan di luar kebutuhan kita, hari raya kita kan. Jadi misalnya apalagi sampai menyetok gitu kan. Khawatir nanti habis, tidak. Sekali lagi kami ingin meyakinkan bahwa kondisi stok atau ketersediaan pangan kita di Bali cukup aman. Jadi dalam rangka hari raya ini belilah sesuai dengan kebutuhan hari raya saja, jangan berpikir wah ini harga mulai naik terus ada sentimen pasar, itu ada panic buying gitu kan, wah ini jangan-jangan saya nanti dapat kerja. Jadi jangan lakukan pembelian yang berlebihan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, belilah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan menjelang hari raya saja. Demikian juga tentu dalam hal ini kami juga menghimbau seluruh pihak, khususnya baik pedagang, para distributor, pihak terkait lainnya, agar betul-betul
menjaga suasana ini jangan sampai terjadi kelangkaan-kelangkaan akibat memang disengaja distribusi direm misalnya kan sehingga terjadi kelangkaan. Itu kami himbau jangan sampai melakukan hal tersebut karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Bila itu terjadi tentu kami tidak akan segan-segan untuk menindak, menegur dan seterusnya gitu kan. Mudah-mudahan dengan demikian kita di Bali, masyarakat Bali bisa melaksanakan Hari Raya Galungan dan Kuningan ini dengan happy, tentu dengan hikmat tanpa harus ada kekhawatiran khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok ini. Mudah-mudahan ya Pak ya. Astungkare. Pak Tangkas, mungkin sedikit saja harapannya untuk pemerintah dan juga masyarakat jelang Hari Raya Galungan ini. Untuk menjelang Hari Raya Galungan ini, harapan kami dari retail. Dari retail sebenarnya sudah terpenuhi, jadi pasokan sudah stabil, bagus, harga juga tidak meningkat dengan tajam, itu sudah sangat baik itu. Mudah-mudahan terjaga ya. Ya, hanya harapan kami akan supaya terus dijaga. Itu. Baik, itu saja Pak. Terima kasih banyak waktunya Pak Jarte, Pak Tangkas, informasinya. Dan saya ucapkan selamat bertugas juga untuk Pak Jarte untuk memantau terus harga-harga agar tetap stabil sehingga masyarakat tidak menangis di bawah dan tetap bisa merayakan Hari Raya Galungan seperti yang disampaikan dengan penuh kesederhanaan dan juga tetap dengan sukacita. Mudah-mudahan informasi yang tadi kami perbincangkan dapat bermanfaat untuk Anda di rumah. Pemirsa, akhir kata saya Galuh Praba dan seluruh kru pamit. Saya ucapkan selamat Hari Raya Galungan bagi umat Hindu yang akan merayakannya pada pekan depan. Sampai jumpa pada Wacana Publik episode berikutnya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.